Itu bagus itu. Jadi pelihara itu juga bisa membuat kita menjadi rileks. Jadi orang yang suka humor itu rileks, ya. Nah, ciri pribadi Nabi yang menonjol yang kelima adalah beliau itu sangat mementingkan etika. Jadi kita ambil contoh saja, satu riwayat menyatakan ketika Nabi Muhammad itu pulang malam, kemudian didapati istrinya sedang tidur. Nabi itu kemudian tidur di depan pintu. Luar biasa. Berarti memang beliau pribadinya sangat luar biasa. Jadi untuk membangunkan istrinya saja sudah tidak berani. Ya. Etika itu menjadi sangat penting. Karena itu merupakan pribadi Nabi yang sangat menonjol. Yang keenam, pribadi Nabi yang sangat menonjol itu beliau itu berani tampil beda. Kemudian ciri yang berikutnya, ya, pribadi beliau yang paling menonjol itu beliau itu memiliki antusiasme. Yang kedelapan, ciri pribadi beliau yang paling menonjol itu adalah penuh ekspresi. Ya, kadang-kadang kan kita sering ngobrol ketika orang lain sedang membicarakan kesusahannya, subhanallah, ada yang bisa saya bantu. Jadi sangat merasakan, sangat peka kepada orang lain. Ya, sangat ekspresif. Luar biasa. Yang kesembilan, ciri pribadi beliau yang paling menonjol adalah beliau itu tahu yang diinginkannya. Kalau orang tahu yang diinginkannya, dia juga akan tahu bagaimana cara melakukannya. Yang ke-10, ciri pribadi beliau itu adalah berjiwa memimpin. Nah, ini soal kepemimpinan ini kalau dibahas itu panjang. Kepemimpinan Nabi Muhammad itu yang paling dominan, beliau itu lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya dan keluarganya. Itu yang paling menonjol. Yang ke-11, ciri pribadi beliau yang paling menonjol adalah sederhana. Jangan dikira sederhana itu kelemahan loh. Sederhana itu kekuatan. Ketika orang berbicara sederhana, kata-kata yang dipilihnya pun kata-kata yang sederhana, kata-kata yang dipakai pun gak boros. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kearifan dalam pengetahuan, dalam pengalaman saya, biasanya kalau berbicara itu tidak banyak kata-katanya, tapi yang disampaikannya banyak. Nah, itu namanya sederhana. Disitulah saya mengerti apa yang disebut dengan kesederhanaan. Jadi sederhana itu bukan menyatakan kelemahan, karena sederhana itu menyatakan kekuatan. Berikutnya, ya, Nabi Muhammad itu seorang pribadi yang kreatif. Saya mau kasih tahu, kalau mau berkarya jangan nunggu sempurna. Tidak ada karya yang sempurna, gak jadi deh. Kalau berkarya, berkaryalah. Dulu saya juga pernah ada idealisme, misalkan saya mau bikin modul buat mahasiswa. Karena berpikirnya terlalu ideal, nah yang ideal itu tidak pernah ada. Hidup itu kompleks, gak bisa pakai rumus. Gitu. Jadi kreatif itu artinya apa? Kreatif itu tidak pernah kita membiarkan diri kita menganggur. Apa saja lakukan, sekecil apapun sebetulnya bisa berguna. Berikutnya, ya, Nabi Muhammad itu seorang pribadi yang pandai mengatur strategi, pandai mengatur langkah. Jadi setiap apa yang dilakukan itu selalu menggunakan, ya, strategi, pilihan-pilihan strategi yang tepat. Kemudian yang ke-14, ya, pribadi beliau yang paling menonjol adalah penuh harapan. Saya sudah kasih tahu kalau harapan itu bukan untuk dicapai, tapi harapan itu sebagai energi awal agar kita memulainya saat ini juga. Itu harapan. Yang ke-15, pribadi beliau yang paling menonjol adalah tahu cara berterima kasih. Kadang-kadang ucapan terima kasih ini menjadi susah kalau tidak dilatih. 16.
pribadi Nabi yang paling menonjol itu adalah pandai berkomunikasi. Komunikasi itu tidak selalu dengan bahasa verbal, tapi komunikasi itu bisa juga dengan bahasa yang non-verbal. Baik, yang ke-17, ciri pribadi yang paling menonjol adalah beliau itu adalah pandai mengendalikan diri. Oh, yang ke-18, jujur pada diri sendiri. Syarat untuk mendapatkan ilmu-ilmu sejati itu kunci awalnya adalah jujur pada diri sendiri. Sederhana sebetulnya, orang-orang yang sampai hari ini tidak mengalami kemajuan dalam spiritual, itu sederhana juga, yaitu orang yang tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Itu kunci. Baik, yang berikutnya, yang keberapa? Yang 19. Ciri pribadi beliau yang paling menonjol yang harus kita tiru adalah percaya diri. Dan yang berikutnya, ciri pribadi beliau yang paling mendasar, yang paling menonjol adalah beliau punya pribadi yang cepat tanggap. Cepat tanggap. Responsif, tapi tidak reaktif. Nah, beda. Reaktif dengan responsif itu beda. Kalau reaktif itu, ya, gampang bereaksi, tapi biasanya negatif. Kalau responsif itu dia menanggapi, tapi tidak gampang bereaksi. Nah, tentu saja pribadi yang bagus itu bukan yang reaktif, tapi yang responsif. Kembali pada Quran surat Al-Fat. Jadi, ciri umatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah asyidda'u alal kufar. Tolong dipahami, bersikap tegas terhadap ketertutupan, sehingga kita bisa memiliki 20 pribadi yang tadi. Kalau kita bersikap tegas terhadap ketertutupan, tidak sulit untuk mendapatkan pribadi yang tadi. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena kita tidak bisa membina diri kita. Misalkan berbicara keilmuan nggak percaya diri. Karena apa? Karena kita tidak jelas belajarnya. Disuruh baca Quran nggak percaya diri. Karena nggak pernah baca Quran. Nggak tahu cara bacanya. Akibatnya ketika disuruh baca nggak percaya diri. Jadi sebetulnya kegagalan kita untuk mempercayai diri kita sendiri karena kita kurang pandai membina diri sendiri. Baik, teruskan. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Tolong perhatikan, ciri orang-orang yang mengikuti para utusan itu bersikap kasih sayang. Karena ini cirinya umat Nabi Muhammad itu di Quran dikatakan ruhama'u bainahum. Kita sering menerjemahkan ruhama'u bainahum itu artinya berkasih sayang dengan kita saja. Kasih sayang itu jangan dibatasi. Kasih sayang itu harus dibagi pada semuanya. Jangankan manusia, mohon maaf, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun, bahkan benda mati sekalipun, mereka perlu kasih sayang. Kasih sayang itu dalam segala hal. Ngerti maksud saya? Jadi kasih sayang itu jangan dibatasi. Saya kasih tahu, ini contoh yang real dalam hadis. Seorang sahabat mendapati anjing yang mau mati, menjulurkan lidahnya, berputar-putar. Kemudian dia ambil air, pakai terompahnya sendiri. Dia kasih minum itu anjing. Anjing binatang yang najis menurut pikiran manusia. Binatang yang najis saja mau mati, ditolong. Dilaporkan oleh sahabat pada Rasul. Kata Rasul, itu orang yang nolong itu adalah min ahlil jannah. Dia ahli surga. Anjing yang najis mau mati, ditolong. Orang yang nolongnya ahli surga. Bayangkan manusia yang dimuliakan. Dibunuh oleh manusia. Ahli apa? Ngerti maksud saya? Anjing yang najis saja tidak dimuliakan, ya, ini bukan dibunuh, mau mati, diselamatkan nyawanya. Orang yang menyelamatkan nyawanya itu adalah ahli surga. Manusia yang dimuliakan dirampok nyawanya. Orang yang ngerampok nyawanya itu ahli apa? Udah begitu pakai atas nama keyakinan. Itu bukan umatnya Rasul. Mohon maaf ya, saya bicara agak tegas biar kita mengerti.
Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum. Bainahum tidak dibatasi pada komunitasnya saja. Dia bisa berkasih sayang pada semua orang. Indah nggak kalau kita bisa berkasih sayang dengan siapa saja, tidak usah dibatasi oleh baju keyakinan kita. Indah nggak? Yang saya ceramahkan ini adalah ini yang akan mengikat persaudaraan kita. Persaudaraan kita tidak dibatasi oleh baju keyakinan. Kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Karena apa? Orang yang berbeda keyakinan tidak berbahaya bagi diri kita. Kalau kita tidak mengizinkan keyakinan kita terlukai. Justru yang paling berbahaya itu bukan orang lain. Yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita mengisolasi diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Yang berbahaya itu adalah kebodohan kita, ketololan kita, kesombongan kita jauh lebih berbahaya daripada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan mereka tidak berbahaya sesungguhnya. Ciri yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Dan ciri yang kedua, ruhama'u bainahum. Ciri yang ketiga, tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Ruku dan sujudnya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Ruku dan sujudnya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Bukan sekedar untuk mendapatkan eksistensi sebagai seorang muslim. Bukan. Tidak penting itu. Makanya saya tidak akan pernah bertanya berapa rakaat kita sholat. Tapi yang kita lihat adalah dampak dari sholat kita untuk mengubah kedewasaan kita. Ciri yang keempat, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Jadi bekas sujud itu nampak dalam kesehariannya. Bijak, arif, lembut, penuh kasih. Dia menolong ketika orang lain perlu pertolongan. Dia menerangi ketika orang lain kegelapan. Dia menghibur ketika orang lain sedang dalam duka. Inilah ciri umatnya Nabi Muhammad. Bekas sujudnya itu nampak di dalam kesehariannya. Baik, yang berikutnya ya, zalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglada fastawa ala suqihi yu'jibu zurrali ghadabihimul kufar. Dalam Taurat dan Injil diberitakan bahwa ciri umatnya Nabi Muhammad yang tadi yang sudah bersikap tegas terhadap ketertutupan, yang bersikap kasih sayang pada apa saja, yang ruku dan sujudnya semata-mata mengharap ridho Allah, yang bekas sujudnya nampak di dalam kesehariannya, maka dia diceritakan seperti sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan pohonnya menjulang tinggi ke langit, gagah perkasa. Kalau pohon yang menjulang tinggi ke langit berbuah, buahnya juga bisa dimanfaatkan banyak orang. Dan banyak orang yang berlindung di bawah pohon itu. Subhanallah. Jadi itulah gambaran umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat Islam itu menyadari Quran surat Al-Fat, maka sesungguhnya kita akan bisa menyaksikan sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Baik, ayat berikutnya ya. Di sini ada kata-kata yu'jibu zurra aliyagidhu bihimul kufar. Ini kata-kata yang sudah saya bahas tadi. Dan orang-orang yang kafir itu akan selalu merasa jengkel. Udah kita bahas tadi ya. Jadi jengkel itu berasal dari ketertutupan kita sendiri. Kemudian wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihah minhum magfiratan wa ajron azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi iman saja gak cukup. Terbuka saja pandangan kolbu gak cukup. Berikutnya adalah wa amilus salihah, selalu mengerjakan amal soleh. Jadi kita sudah mengerti amal soleh yang sejati,
yaitu cara untuk kembali kepada Allah. Jadi yang diajarkan oleh para utusan itu yang paling utama adalah amal soleh. Maka bagi mereka yang melakukan amal soleh, maghfiratun, bagi mereka ada ampunan. Apa wujudnya ampunan? Ajron azima, bahasa syariatnya adalah pahala yang besar. Tapi bahasa hakikatnya adalah dia bisa menyaksikan cahaya yang terang benderang tanpa batas. Itulah ajron azima yang hakikat. Mudah-mudahan sisa perjalanan usia kita menjadi sisa yang bernilai dan berkah. Mudah-mudahan ilmu tentang cara kembali kepada Allah yang sudah diwariskan oleh guru kita kepada kita membawa kita untuk memiliki pribadi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.